Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani dan yang kita mau mengenal sabdanya dengan lebih dalam lewat permenungan Embun Sabda. Jumpa kembali dengan saya Romo Adi SWD dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita sekalian untuk merenungkan soal merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan hati di hadapan sesama. Saudara dan saudariku seiman, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang berjalan dalam jalan kemuritan, kita dianjurkan, kita diharapkan, kita diajak, kita diundang untuk selalu hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk selalu hidup rendah hati di hadapan sesama. Saudara dan saudariku, permenungan yang saya ajak kita untuk merenungkan ini, saya ambil dari bacaan Injil yang kita renungkan bersama hari ini, di mana akan kita dengar dan baca bagaimana Yesus yang mengkritik orang-orang Farisi dan para undangan yang diundang makan oleh seorang pemimpin dari orang-orang Farisi, dan orang-orang yang diundang ini mereka berusaha untuk mendapatkan tempat terhormat dalam acara pesta makan itu. Yesus memakai kesempatan ini untuk mengajarkan soal merendahkan diri dan merendahkan hati. Saudara dan saudariku seiman, saya menggunakan kalimat merendahkan diri di hadapan Allah karena buat saya merendahkan diri di hadapan Allah mau mengatakan bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Kita bukan pencipta, kita ciptaan Tuhan, ciptaan Dia yang mencintai kita. Allah yang kita imani, Dia yang mencintai kita. Dan di samping itu, dengan ini saya juga mau ajak kita untuk merenungkan bahwa kita manusia ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita, membuat kita menjadi seorang yang luar biasa, yang memampukan kita menjadi bisa. Saudara dan saudariku, dan dengan itu juga saya mau mengatakan kepada kita, mengajak kita untuk merenungkan bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita. Dan karena Dia yang mengatur hidup kita, maka yang diperlukan dari kita yang mengikuti putranya, mengikuti Tuhan, beriman padanya, untuk selalu berserah pada Dia, percaya pada penyelenggaraannya. Dan karena itulah maka kita harus merendahkan diri di hadapan Dia. Dengan merendahkan diri di hadapan Dia, kita selalu berserah pada Dia dan selalu berusaha terbuka untuk memperbaharui diri kita dari hari ke hari. Saudara dan saudariku seiman, sedangkan merendahkan hati di hadapan manusia menunjukkan bahwa kita ini orang beriman. Merendahkan hati di hadapan manusia menunjukkan bahwa kita ini hidup dalam penyelenggaraan Tuhan, bukan penyelenggaraan kita manusia. Dan kita semua ini sama, kita ciptaan dari Tuhan. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semuanya mempunyai martabat yang sama di hadapan Tuhan. Dan karena itu, karena martabat kita yang sama, maka sebagai pengikut Tuhan, kita dianjurkan, kita diajak oleh Tuhan sendiri, diundang oleh Tuhan sendiri untuk hidup saling berbagi, untuk hidup saling mengasihi, untuk hidup saling berbagi harapan, berbagi cinta dengan sesama kita. Saudara dan saudariku, semua kita menerima anugerah dari Tuhan. Tapi ada yang menerima lebih, ada yang menerima pas-pasan, ada yang bahkan jarang sekali menerima, boleh kita katakan demikian. Tetapi singkatnya semua menerima anugerah dari Tuhan. Yang menerima banyak hendaknya selalu sadar karena kodrat kita sebagai ciptaan Tuhan itu mengajak kita untuk hidup saling berbagi. Yang menerima banyak, berbagilah, karena itu tanggung jawab kita untuk berbagi.
berbagi dengan mereka yang membutuhkan, berbagi dengan mereka yang kekurangan. Dan disitulah prioritas hidup dari setiap kita yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Saudara dan saudariku seiman, oleh karena itu mari kita berjuang terus. Kita berjuang untuk hidup merendahkan diri di hadapan Allah, sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan, sadar bahwa segalanya datang dari Tuhan. Hidup rendah hati di hadapan manusia, sadar bahwa kita ini sama. Kita yang menerima banyak, hendaklah kita saling berbagi. Hendaklah kita terus membagi cinta kasih Tuhan itu yang kita dapat dari Dia. Dan yang juga penting, saudara dan saudariku, tetaplah selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang sudah kita terima. Apapun itu, kecil maupun besar, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Itulah anugerah dari Tuhan. Baik itu penderitaan, kesuksesan, kita bisa melihatnya dari kacamata syukur, kacamata anugerah Tuhan, yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuat kita semakin rendah hati sebagai murid-murid Tuhan yang mau terus setia mengikuti jalan kemuridan ini. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat karunia cinta yang sudah kami terima. Bantulah kami terus untuk terus setia sebagai murid-murid putra-Mu. Tolonglah kami untuk selalu hidup rendah diri di hadapan-Mu dan rendah hati di hadapan sesama kami, yang menunjukkan iman kami yang besar kepadamu, kesetiaan kami kepadamu. Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayang, kita kasih. Usaha kita untuk terus setia pada Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang selalu merendahkan diri di hadapannya, dan menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita semua dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.